Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak dalam channel SMA Negeri 1 Prambon dalam rangka mempelajari materi baru, yaitu materi PPKN dengan judul Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan Bangsa Indonesia. Namun sebelum kita mempelajari materi lebih detail seperti biasa, marilah kita sejenak menundukkan kepala secara memohon kepada Tuhan agar apa yang kita pelajari nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan pengetahuan yang barokah. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Oke anak-anak, pada kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan bangsa Indonesia. Perlu diketahui anak-anak bahwa di dalamnya itu nanti kita akan mempelajari tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Makna persatuan dan kesatuan bangsa perlu digarisbawahi di sini. Ini ada kaitannya dengan keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keanekaragaman, baik itu keanekaragaman suku dan juga keanekaragaman agama. Anda pernah mendengarkan atau masih ingat bahwa Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Semboyan tersebut terdapat di dalam kaki burung Garuda, lambang negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Tahukah kalian mengapa dikatakan berbeda-beda? Karena Indonesia memiliki begitu banyak keberagaman atau keanekaragaman, baik keanekaragaman suku maupun keanekaragaman agama. Mari kita pelajari satu persatu secara mendetail tentang keanekaragaman suku bangsa. Di sini perlu diketahui anak-anak bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Di Indonesia itu memiliki kurang lebih 1.300 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi. Ya. Anda bisa lihat, kita lihat pada Pulau Jawa saja. Di Pulau Jawa itu ada suku Sunda, ada suku Betawi, suku Baduy, ya, suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan juga suku Bawean. Itu di Jawa saja. Terus ada di Sumatera, Pulau Sumatera, itu ada suku Aceh, suku Batak, suku Abong, suku Benua, dan juga masih banyak suku-suku yang lain. Kalau dilihat di Pulau Sulawesi, itu ada suku Bada, suku Belang, suku Bobongko, suku Bugis, dan masih banyak lagi.
Di Papua katakanlah, ya, di Pulau Papua itu ada suku Dani, suku Andi, suku Bentuni, suku Kiman, dan masih banyak lagi suku-suku yang lain. Di Bali juga demikian. Kalau di Bali itu ada suku Bali, suku Sangau, suku Manggarai, suku Belu, suku Dombo, dan masih banyak lagi. Kalimantan, suku Dayak, ya, ada suku Biaju, ada suku Kahayan, juga ada suku Kalabit. Terus kalau di Maluku ada suku Ambon, ada suku Seruang, Seram, Selaro, Taun, Motorai, dan juga suku Maba. Itu baru beberapa pulau saja sudah terdapat beberapa suku. Maka tadi dikatakan bahwa negara Indonesia itu memiliki kurang lebih 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Terus yang kedua, tentang keanekaragaman agama bangsa Indonesia. Perlu diketahui anak-anak bahwa Indonesia itu ada beberapa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Namun sebelum kita membicarakan masalah agama apa saja yang dianut oleh Indonesia, perlu diketahui di sini Anda bisa lihat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ditegaskan bahwa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi dasar hukum agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu adalah pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama ini tentunya memiliki kitab suci dan tempat beribadah sendiri-sendiri. Setiap umat beragama juga berhak merayakan hari rayanya sendiri. Enggak sama orang Islam memperingati hari rayanya sama dengan orang Hindu, enggak sama. Jadi setiap pemeluk agama ini akan merayakan hari agamanya masing-masing. Beberapa agama di Indonesia bukan berarti, maaf saya ulang, berbeda agama di Indonesia itu bukan berarti ada perpecahan di Indonesia. Setiap umat beragama di Indonesia saling menghargai satu sama lain. Jadi walaupun agamanya berbeda, tetap bersatu, tetap rukun, saling menghargai, saling menghormati, dan juga bertoleransi dengan agama lain. Nah, dengan sikap inilah maka bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjut. Setelah keanekaragaman budaya, agama, sekarang ini kita bahas tentang keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya atau yang disebut dengan kultur diversity adalah keniscayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Perlu diketahui di sini bahwa di Indonesia keanekaragaman budaya adalah suatu
hal yang tidak dapat dipungkiri. Hampir di setiap daerah di Indonesia itu memiliki budaya sendiri-sendiri, memiliki kesenian daerah yang unik. Sebagai warga negara, kita harus bangga dengan keanekaragaman budaya yang ada, keanekaragaman kesenian yang berbeda. Jangan sampai kita dengan adanya keanekaragaman itu justru bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Sebab perbedaan budaya itu merupakan sumbangsih dari kebudayaan nasional. Maka dari itu kita harus selalu berbangga diri sebagai masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya. Ada beberapa macam budaya dan kesenian daerah di Indonesia. Ada yang berbentuk tarian, alat musik, lagu daerah, dan juga seni pertunjukan. Ya, misalnya saja kalau kita lihat tarian daerah, ya, di Aceh itu ada tari gambyong di Aceh. Kalau di Jawa ada tari Jawa Tengah, ada tari pendet. Ini dari Bali. Ya, macam-macam tarian yang ada di terus ada berbagai alat musik daerah maksudnya. Misalnya kalau angklung itu dari Jawa Barat, musik gamelan dari Jawa Tengah, sasando dari NT, dan kulintang dari Minahasa. Terus berbagai lagu daerah, misalnya kalau Anda pernah dengar ampar-ampar pisang, itu dari Kalimantan Selatan. Kicir-kicir dari Jakarta, dan rasa sayang-sayangnya itu dari Maluku. Terus yang berikutnya seni pertunjukan daerah. Misalnya ketoprak, ya, itu dari Jawa, lenong dari Jakarta, dan randai dari Sumatera Barat. Itulah keanekaragaman budaya, ya, baik berupa tarian daerah, alat musik daerah, berbagai lagu daerah, dan juga seni pertunjukan daerah. Terus kita lanjut pada tradisi Indonesia yang bernilai semangat persatuan dan kesatuan. Perlu diketahui di sini anak-anak bahwa Indonesia itu memiliki beraneka ragam tradisi yang hingga kini masih dijalankan, dilestarikan, dan juga diakui oleh seluruh masyarakat. Salah satu contoh tradisi tersebut adalah tentang semangat persatuan dan kesatuan. Perlu diketahui di sini bahwa semangat persatuan dan kesatuan ini sebenarnya sudah nampak jelas dalam kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan para penjajah. Ini ada tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong itu sebagai bentuk rasa persatuan dan kesatuan. Ada beberapa tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia, antara lain masyarakat Pulau Jawa itu ada tradisi gugur gunung, ya ta? Pada masyarakat Batak, ya, ada bercocok tanam disebut raton.
tradisi subak dari Bali, yaitu untuk kerja bakti, keperluan ritual keagamaan. Begitu juga tradisi Amusi dari Bulukumba, yaitu Sulawesi Selatan. Ini tradisi-tradisi tentang gotong royong. Ada juga berbagai tradisi gotong royong di atas itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya itu memiliki semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semangat itu diwujudkan dalam berbagai bentuk tradisi yang dilaksanakan secara turun-menurun hingga saat ini. Maka gotong royong itu selalu hidup berkembang baik di seluruh wilayah negara Indonesia. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Ya, kita lanjut pada minggu yang akan datang. Ya, terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, maksud saya, mencuci tangan dengan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Oke, saya kira sekian aja. Kita ketemu pada minggu yang akan datang dalam materi yang berbeda. Saya kira sekian.